Ini dek. Ini dek. Kan mana? Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan tadi bahas mengenai gradien ya. Nah, kalau dua buah garis itu gradiennya sama ya, maka gradien itu akan maka garis itu akan sejajar. Ya, digambarkan akan sejajar. Ya, gradien itu menunjukkan kemiringan ya, itu garis. Ya. Nah, gradien ini bisa memiliki 3 macam tanda aljabar ya. Ini positif, nah, bisa juga negatif, bisa juga 0. Ya. Nah, kalau gradiennya positif, ya maka gambar dari garis itu, ya, gambar dari garis atau grafik dari situ itu naik, ya, seiring bertambahnya nilai x, ya, makin ke kanan. Ya, jadi kalau gradiennya positif, maka dari situ akan naik, ya, dari kiri ke kanan, ya. Nah, kalau gradiennya negatif, maka grafik dari situ itu turun, ya, turun seiring bertambahnya ya, nilai x, itu semakin ke kanan. Ya. Dengan kata lain, semakin ke kanan, ya, maka garis itu semakin turun, ya, semakin ke bawah. Ya. Nah, sedangkan kalau 0, ya, maka grafik dari situ ya, itu akan sejajar dengan sumbu x sebagai sumbu mendatar. Ya. Nah, tadi di garis-garis yang digambarkan tadi, ya, gradiennya positif setengah, ya, maka gambarnya itu naik, ya, gambarnya naik dari kiri ke kanan. Nah, nih, ya. Gambarnya naik dari kiri ke kanan. Ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya gradiennya negatif, ya. Kalau gradien negatif, ya, misalnya saja min 2x, ya, min 2x ya, ditambah 6, 8. Ya. Nah, gimana? Nah, lihat. Ya.
maka garis itu ya akan turun. Akan turun dari kiri ke kanan. Ya. Ini gradiennya negatif. Ya, Y sama dengan min 2X ditambah 8. Ya. Grafiknya turun dari kiri ke kanan. Nah, mengenai gradien, apakah ada yang mau ditanyakan? Mengenai gradien, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, ya. Nggak ada? Baik. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Siapa? Adia. Ya, Pak. Betul, Adia. Ya, silakan. Adia, tanya apa? Kalau untuk menentukan garisnya itu sejajar atau tegak lurus itu gradiennya itu gimana, Pak? Yang membedakan antara yang garis sejajar dan tegak lurus. Nah, saya kurang paham pertanyaannya. Mau diulangi lagi, Adia. Adia mau diulangi lagi pertanyaannya. Untuk membedakan antara garis lurus dan tegak lurus dan sejajar itu apakah gradiennya juga beda? Yang membedakan gradiennya itu seperti apa, Pak? Oh, baik. Saya mulai paham. Mungkin begini maksudnya ya. Mungkin maksudnya begini. Sebentar nih ada yang mau masuk dulu ya. Oke. Gini ya. Saya buka dulu file Microsoft Word-nya. Oke, gini ya. Tadi sudah dikatakan bahwa dua garis ya itu sejajar ya. Jika dan hanya jika kedua garis itu bergradien sama. Ya. Memiliki kemiringan yang sama. Ya. Sama bagaimana ya? Kalau dua garis saling tegak lurus. Itu bagaimana? Ya. Nah, itu apabila hasil kali dua gradiennya bernilai 1. Ya. Nah, ini kalau dua garis yang tegak lurus ya. Nah, misalnya begini ya. Misalnya anggaplah ada garis G ya, garis G. Misalnya persamaannya adalah Y sama dengan 2X ya ditambah 1. Nah, ini gradiennya berapa? Gradiennya kan ini min 1. Nah, ya. M-nya berapa di sini? 2 ya. Nah, saya punya garis H ya. Y sama dengan ya min setengah X. Min setengah X ditambah ya tambah 4 lah misalnya ya. Min setengah X ditambah 4. Ya. Nah, di sini gradiennya berapa? Ya. Ini gradiennya min setengah. Ya. Nah, ini anggaplah M1. Ini namanya M2. Nah, coba kalau kita kalikan ya, M1 kita kalikan ya. Kita kalikan dengan M2. Ya. Nah, itu adalah 2 dikali min setengah. 2 dikali negatif setengah. Adalah negatif 1. Ya. Maka garis itu kalau digambarkan ya, itu akan saling tegak lurus ya. Yang pertama adalah Y sama dengan 2X min 1, 2X tambah 1. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan min setengah X ditambah 4.
Nah, coba kita gambarkan. Ya, coba kita gambarkan. Kita gambarkan di dalam bidang yang tadi. Ini saya garisnya saya hapus dulu ya supaya nggak tabrakan. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sebentar. Nih. Ya, yang pertama tadi garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Ya, anggaplah dari 2 sampai ini garis yang pertama. Itu adalah garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Ya. Sebagai min setengah X tambah 4. Ya. Min setengah X ditambah 4. Ya. Itu adalah yang hijau ini ya garisnya adalah Y sama dengan min setengah X tambah 4. Ya. Yang satu lagi adalah 2X tambah 1. Ya. Nah, karena kedua gradiennya ketika dikalikan menghasilkan negatif 1, maka garis ini tegak lurus ya satu sama lain. Ya. Nah, itu jawaban untuk Adia, ya, Adia Enggal. Ya. Ada lagi yang bertanyakan, Adia? Adia, apakah masih ada lagi yang bertanyakan? Sudah Pak. Ya, Cukup, baik. terima kasih. Baik. Yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan mengenai gradien atau mengenai yang lain? Baik. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Tadi kita bahas mengenai gradien, ya. Nah, ini tentang gradien yang tadi. Nah, tentang konstanta. Tentang konstanta garis. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Apabila ada dua garis, ya, yang konstantanya sama. Tapi gradiennya berbeda. Nah, bagaimana? Ya, ini boleh dua garis, boleh juga dua atau lebih garis, ya. Nah, konstantanya sama, gradiennya berbeda, ya. Nah, itu akan terjadi seperti apa? Ya, anggaplah saya punya 3 garis, ya. Anggaplah ada 3 garis. Yang pertama Y sama dengan ya X ditambah 3. Ya. Garis H Y sama dengan ya setengah X tambah 3. Kemudian garis K Y sama dengan 2X ditambah 3. Ya, jadi ketiga garis ini konstantanya sama, ya, yaitu 3, gradiennya berbeda-beda, ya.
Ini konstantanya 3, gradiennya 1. Yang H itu konstantanya 3. Ya. Gradiennya berapa? Setengah. Ya. Ini ganti min 2 lah. Ya. Min 2. Berikutnya C-nya 3. M-nya min 2. Bagaimana nih kalau seperti ini? Yang pertama itu adalah Y sama dengan X tambah 3. Yang kedua Y sama dengan setengah X tambah 3. Bagi Y sama dengan min 2X ditambah 3. Nah, bagaimana garis-garis ini? Ya. Coba kita gambarkan. Ya, kita gambarkan. Ya. Ini kita hapus dulu. Yang pertama garisnya Y sama dengan X tambah 3. Nah ini yang pertama. Kedua Y sama dengan setengah X tambah 3. X bertambah 3. Ya. Itu. Ya. Yang terakhir, Y sama dengan min 2X. Min 2X ditambah 3. Nah, itu. Apa yang bisa disimpulkan? Saling berpotongan, Pak. Saling berpotongan, Pak. Perpotongannya di mana? Ya. Jadi, ya. Apa terjadi apabila ada dua garis atau lebih yang konstantanya sama tapi garisnya berbeda? Maka garis-garis itu semua garis itu akan berpotongan dengan sumbu Y di titik yang sama. Berpotongan dengan sumbu Y di titik yang sama. Ya. Tadi kita sudah lihat. Ini, ya. Semuanya bertemunya di titik 0,3. Ya. Titik ini koordinatnya 0,3. Ya. Jadi di sini garis G, H, dan K ya berpotongan dengan sumbu Y di titik berkoordinat 0,3. Ya. Nah, seandainya saya ganti ini menjadi ya, saya ganti menjadi 8 misalnya. Misalnya saya ganti jadi 8. Maka berpotongannya di titik 0,8. Ya. Kalau saya ganti misalnya ini bukan 8. Saya ganti misalnya min 4. Ya. Ganti min 4 misalnya saja.
maka semua garis itu akan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,-4. Ya. Jadi ya, garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C itu akan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,C. Ya. Jadi apa namanya itu, gradien itu menunjukkan ya, menunjukkan kemiringan, sedangkan C itu menunjukkan letak. Ya. Nah, apa maksudnya C menunjukkan letak? Ya. Apa maksudnya? Maksudnya C itu menunjukkan letak. Ya. Artinya semakin besar nilai C, ya, grafik garis tersebut akan semakin ke atas. Ya, contoh ini tadi, ya. Nah ini nih, ya. Kita lihat contoh ini nih tadi. Nah, ini. Ya. Nah, ini kan garis 2 ini kan konstantanya lebih besar dari garis 1, ya. Berarti grafik garis 2 itu, ya, itu letaknya lebih atas dari garis 1. Ya. Semakin besar C, maka grafik garis itu akan semakin ke atas. Nah, itu menunjukkan letak, ya, menunjukkan letak. Nah, itu adalah mengenai apa namanya itu, mengenai konstanta. Ya. Jadi kita sudah bahas mengenai gradien, kemiringan, dan konstanta. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai gradien dan konstanta? Ya. Nah, sekarang gini, ya. Apabila, ya, atau apa yang dapat disimpulkan apabila dua buah garis gradiennya berbeda, gradiennya tidak sama. Kau bisa menjawab. Apa yang akan terjadi kalau ada dua garis gradiennya berbeda? Yang bisa jawab sebutkan namanya. Apa yang akan terjadi kalau dua garis gradiennya berbeda?
Izin Pak, Vicky. Ya, menjawab. siapa namanya? Vicky. Vicky. Ya, apa jawabanmu? Vicky. Ya, apa jawabanmu? Apabila garis dengan gradiennya berbeda, garis tersebut akan saling berpotongan. Baik. Nah, dari mana saudara bisa menyimpulkan itu? Dari mana saudara bisa menyimpulkan itu? Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, Ya. apabila ada gradiennya yang lebih dari 0, gradien tersebut mengarah ke atas. Kemudian apabila gradiennya kurang dari 0, mengarah ke bawah. Oke. Terus? Dan apabila gradiennya sama dengan 0, posisinya sejajar. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan garis pada X. Sejajar dengan sumbu X. Iya. Nah, tadi kan ditanyakan kalau dua buah garis gradiennya berbeda. Ya. Misalnya sama-sama positif. Yang satu gradiennya setengah, misalnya. Iya. Yang satu gradiennya 2, misalnya. Ya. Maka, Iya. apa yang akan terjadi pada garis itu? Yang satu gradiennya setengah, yang satu gradiennya 2, misalnya. Apa yang akan terjadi dengan dua garis itu? Akan berpotongan, Pak. Akan berpotongan. Cuma pertanyaan dapat Iya. dari mana jawaban itu? Saya bisa menyimpulkannya berpotongan dari mana? Bentar, Pak. Ini logika nih, ya. Kan saya pernah katakan matematika itu belajar kita dia berlogika. Nah, sekarang saya bisa menyimpulkan dua garis itu berpotongan bagaimana? Karena kemiringannya, Pak. Karena kemiringannya bagaimana? Ya, karena kemiringannya bagaimana? Kemiringannya ikut berbeda juga. Ya. Kan garis itu kan gradien itu kan menunjukkan kemiringan, ya. Berarti kalau ada dua garis itu kemiringannya sama, kalau garis itu gradiennya sama, maka kemiringannya akan sama. Nah, kalau kemiringannya sama, ya, maka garis itu tidak akan berpotongan, ya, sejajar. Potongan. Tidak berpotongan. Ya, kalau gradiennya sama. Jadi kalau gradiennya sama, garis itu tidak berpotongan. Nah, kalau berbeda, ya berpotongan. Ya, nah itu alasannya. Ya. Iya, Pak. Oke, saya panggil Vicky ya, Vicky. Oke. Vicky, Pak. Ya, sebentar ini saya tulis dulu. Vicky mendapat skor 3. Baik ya. Terima Sekarang kasih banyak, Pak. ya, sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya menggambarkan sebuah garis, ya, di dalam di atas bidang koordinat kartesius, ya. Nah, gimana cara menggambarkannya? Ya. Contoh, gambarlah garis dengan persamaan, ya. Y sama dengan, ya, 5 min 2x. Nah, ini contoh ya, menggambar garis. Ya, coba saya mau tanya dulu ya. Garis ini Y sama dengan 5 dikurangi 2x ini gradiennya berapa, konstantanya berapa? Saya bisa menjawab. Sebutkan dulu namanya ya. Sebutkan dulu namanya yang bisa jawab. Gradiennya berapa, konstantanya berapa? Fitri, Pak. Fitri, silakan jawab Fitri. Gradiennya min 2. Ya. Konstantanya 5. Betul, ya, Fitri betul. Jadi di sini gradiennya min 2, ya. Konstantanya 5, ya. Gradiennya sama dengan min 2, ya. C-nya konstantanya sama dengan 5, betul ya. Nah, sekarang bagaimana menggambarnya, ya. Ini sebenarnya banyak cara untuk menggambar ini, tapi cara yang paling mudah saja, cara yang paling mudah, ya. Cara yang paling mudah adalah kita membuat tabel, ya.
buat tabel sederhana ya. Nih. Kolomnya itu diberi nama X ya. Ya. Dan Y. Nih. Ya. Nah, kemudian koordinat. Nah, untuk nilai X ya, kita pilih berapa saja bebas, nggak jadi masalah ya, sesuka-suka hatinya ya. Kalau misalnya X-nya 0 ya. Nah, maka nolnya dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. 5 dikurangi 2 kali 0 ya. 5 dikurangi 2 kali 0 adalah 5. Maka di sini koordinatnya adalah 0,5. Ya. Nah, sekarang misalnya X-nya saya ganti ya. X-nya 3 lah misalnya ya. Ini suka-suka aja berapa ya maunya. Misalnya 3 berarti 5 dikurangi 2 kali 3 ya. 5 dikurangi 6 negatif 1 ya. Maka akan dapat koordinat 3, negatif 1 ya. Nah, ini kemudian titik ini digambarkan. Digambarkan di bidang koordinat ya. Ini ya, saya hapus dulu. Ya. Nah, titiknya tadi berapa? 0,5 ya. 0,5. Satu lagi 3,-1. Nah, maka akan diperoleh sebentar ya, ini dihapus dulu. Nah, ini kan titiknya ya, titiknya. Kemudian dua titik ini dihubungkan ya. Dua titik ini dihubungkan. Maka jadilah garis yang diminta ya. Jadi sama dengan 5 min 2x ya. 5 dikurangi 2x. Itu cara menggambar garis ya, yang paling mudah seperti itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Fitri. Fitri ya? Berarti ya, Ya. kalau gradien tuh yang sumbu Y ya, Pak? Maksudnya gradien sumbu Y bagaimana? Untuk menentukan letak titiknya, si letak titik gradien sama letak titik konstantanya tuh yang gradien di sumbu Y, yang konstanta di sumbu X ya, Pak? Bukan. Gradien itu bukan titik. Gradien itu kemiringan. Ya. Gradien itu nggak bisa digambarkan. Koordinatnya. Koordinatnya? Sebentar. Bentar, yang dimaksud apa ya? Bentar, saya Jadi, kan gini nih, ini kan ada titik ini nih. Nah, 0,5, 3,1. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Yang cara ngeletakin titik koordinatnya tuh sesuai itunya ya, yang sesuai X, Y-nya gitu. Ya, ini yang pertama ini X-nya nih. Ini X-nya yang pertama. Kemudian ini Y-nya nih, 5. Itu Y. Nah, ini 3. Ini min 1. Ya. Bentar ya, mungkin ini sudah mungkin gambarnya perlu saya perbaiki ya. Iya, Pak. Kalau misalnya begini nih ya, sepertinya perlu dijelas. Ya. Saya perjelas begini nih.
Nah, ya tadi kan titiknya 0,5 dan 3,1. Ya 0,5 berarti bergerak 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat titik ini. Nah, kemudian tadi 3,1. Berarti 3 ke kanan. 1, 2, 3. 3 ke kanan, 1 ke bawah. Dapat titik ini. Itu maksudnya. Ya. Jadi, koordinat yang pertama, ya. Nah, koordinat yang ini, ya. Yang ini nih, yang X ini. Yang inilah nih. Nah, yang ini, ya. Nah, yang ini itu menunjukkan ini menunjukkan besar dan arah gerak yang sejajar sumbu X. Ya. Jadi kalau 3 positif, artinya gerakan 3 ke kanan sejajar sumbu X. Ya. Nah, kalau misalnya 0 ya dia tidak bergerak, ya. Tidak bergerak ke kiri maupun ke kanan. Nah, tapi kalau koordinat kedua yang ini, ya, itu menunjukkan besar dan arah gerak, ya, arah sumbu Y, sejajar sumbu Y. Ya, jadi kalau positif 5, artinya 5 satuan, ya, ke atas sejajar sumbu Y. Kalau negatif 1, berarti pergerakannya adalah 1 ke bawah sejajar sumbu Y. Itu maksudnya. Oh, iya Pak, makasih Pak. Ya. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Nah, sekarang begini. Caranya gini, ini sekarang topiknya adalah menentukan, ya. Topiknya adalah menentukan persamaan garis. Ini judulnya sekarang, ya. Menentukan persamaan garis. Ya. Nah, contoh, ya. Tentukan persamaan garis yang, ya, bergradien, ya, bergradien 2, ya, dan melalui titik berkoordinat 2, min 3. Min 3. Ya. Nah, jadi di sini yang diketahui, ya, itu adalah yang diketahui, ya, itu adalah gradien, ya, dan 2 adalah koordinat titik yang dilalui. Ya. Bagaimana kita menentukan persamaannya? Ya. Maka rumus yang digunakan adalah Y dikurangi B sama dengan M X dikurangi A. Ya. Nah, di sini gradiennya itu M, misalnya saja, ya. Dan koordinat titik yang dilalui adalah A, B. Maka kita pakai rumus ini. Ya. Kalau yang diketahui adalah gradien dan koordinat titik yang dilalui. Ya. Nah, di sini di soal ini gradiennya 2. Ya. Dan A, B-nya itu, ya, di sini